Halo guys, selamat siang. Siang ini kita berada di bawah pohon jambu. Dingin di sini guys. Dan kesempatan ini saya akan juga melakukan stek bunga bougainville ya teman-teman. Saya memanfaatkan tanah yang ada di bawah pohon jambu ini. Nah, ini tanahnya. Dan juga ini ada steknya. Di sini saya akan menggunakan ini plastik untuk medianya, bungkus media, tali rapia, terus juga biasa peralatan saya pisau populasi. Oke, kita mulai ya teman-teman. Ini tanahnya, jadi saya akan memulainya dengan langkah yang pertama, yaitu saya akan memilih steknya. Steknya ya seperti ini. Ya oke guys, saya akan memulai ini dari yang besar. Ini dari yang besar ya. Ini saya buat runcingan dulu. Ini tujuan diruncingan ini supaya akarnya tuh lebih banyak teman-teman. Dan sudah, saya ada juga nih bawang merah. Kalau bawang merah nih saya rasa teman-teman sudah tahu ya fungsi dari bawang merah ini. Untuk yang belum tahu, fungsi bawang merah itu dia memiliki zat atau kandungan yang bisa mempercepat pertumbuhan akar. Itulah fungsi dari bawang merah teman-teman. Makanya banyak orang kalau melakukan stek, melakukan perbanyakan, itu banyak menggunakan bawang merah atau ini. Caranya seperti ini, mudah saja, kita oles-olesin aja seperti ini. Nah, sangat mudah ya teman-teman, biar agak rata sedikit. Oke, kemudian ini kita isi tanahnya. Kebetulan tanahnya juga bagus nih, gembur. Agak kita padatin ya teman-teman. Oke, jika sudah merasa cukup, kita tancapkan biasa saja seperti ini. Karena ini masih kurang terik, jadi saya tambahkan lagi tanahnya sambil saya tekan-tekan. Ya sudah. Dan jika sudah, kita lakukan pengikatan ya teman-teman. Ini saya perbaiki dulu. Oke, saya tarik sedikit supaya mudah untuk diikat. Aduh, sobek. Enggak apa sih. Jadi tanahnya ini kita ikat. Kita ikat ini supaya tidak bergerak teman-teman. Maaf agak ke bawah nih. Nah, kemudian kita potong supaya rapi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Seperti ini keras. Terus kalau sudah, ini ujungnya kita potong teman-teman. Nah, kita
kita bolongin seperti ini. Kurang tinggi ya, ini kita bolongin. Satunya lagi ini saya potong. Nah ini ya udah saya bolongin. Ini fungsinya biar ada sirkulasi udara lah sedikit-sedikit gitu. Oke teman-teman, sudah satu jadi. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya atau ke stek selanjutnya. Terus kata orang-orang, gimana kalau stek ada daunnya seperti ini gini? Nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa, cuma ini yang bagian bawah saya kurangin sedikit. Nah, kalau saya malah lebih suka ada daunnya, karena daunnya itu penanda atau supaya kita lebih mudah dalam memeriksanya. Misalnya kita ini melakukan stek kan, ini udah ada daun segini. Nah nanti jarak 15 hari, halo, jarak 15 hari atau 20 hari itu kita cek ini daunnya ini makin banyak seharusnya kalau normal gitu. Tapi kalau daunnya makin rontok berarti kita perlu periksa dan selidiki lagi. Ya, oke. Sebenarnya teman-teman, kalau melakukan cetek gini yang bagus tuh di pagi hari atau sore hari. Karena kalau pagi hari atau sore hari itu kan cuacanya enggak terlalu panas teman-teman. Kalau biasanya siang hari kayak gini tuh cuaca panas dan tingkat penguapannya tinggi. Itu sebenarnya berpengaruh sih teman-teman. Tapi nggak apa-apa sih, ini saya lakukan di tengah hari ini jam-jam 11 sampai jam ya sekitaran jam 11 sekarang. Tapi kenapa saya tetap melakukannya, karena saya berada di bawah pohon yang rindang seperti ini pohonnya. Jadi cuacanya enggak terik-terik amat gitu. Mungkin teman-teman juga bertanya, apakah setiap nyetek harus diruncingin gitu? Nah, ada yang bertanya gitu kan teman-teman. Sebenarnya ini tergantung kita sih, tergantung kita. Karena alasan saya selalu membuang ini, runcingkan gini, itu ketika kita nusukkan ke tanah tadi ya teman-teman. Sebentar saya isi dulu tanahnya. Nih daun-daun kering enggak apa-apa, dimasukin aja nih. Nah maksud saya ketika kita nancapkan ini ya, nancapkan gini, nah tadi kulit itu kalau misalnya ini kan tanpa nih tanpa saya runcingkan tadi, ini akan ngelupas gini teman-teman, ujung nih ngelupas, nanti kemasukan tanah. Dan biasanya di situ karena apa ya, satu dan dua hal biasanya di situ penyebab kegagalannya. Jadi dia kambium itu terbuka lebar gitu teman-teman, terbuka
sehingga prosesnya itu lama, dan bahkan bisa juga tuh penyebab kegagalan dalam proses setek kita gitu teman-teman. Apalagi kalau media yang kita gunakan itu biasanya agak keras gitu. Kalau media yang kita gunakan keras biasanya mau itu teman-teman, bisa gagal. Oke. Ini saya ikat atas saja, enggak apa-apa sih. Yang penting kuat. Nah ini makanya ini saya runcingin teman-teman, supaya kalau kita nusukkan kulitnya ini tidak melupas. Dengan tidak melupasnya kulit itu bisa mempercepat pertumbuhan akarnya. Berhubung plastiknya besar nih, kita tambahin. Nah, belum disiapkan talinya tadi. Ini sebenarnya talinya yang bagus itu karet teman-teman, karet gelang itu. Karet gelang tuh bagus, tapi berhubung ini karet gelangnya nggak ada, jadi saya menggunakan tali rapia. Tapi ya nggak apa-apa sih, yang penting ikatannya kuat. Karena kalau ikatan yang nggak kuat teman-teman, media ini akan bergerak nanti biasa perakaran atau akar yang sudah mau tumbuh itu, atau yang sudah tumbuh tapi yang masih kecil itu biasanya lalu karena guncangan geraknya media tadi dia bisa patah teman-teman. Ini ya.
Ini ya teman-teman, cuma ini ada tanaman benalunya, ini sejenis lumut-lumut. Ini juga bisa menghambat kesuburan dari tanaman bougainville ini teman-teman, karena lumut itu juga menghisap atau menyerap unsur hara yang ada di batang ini. Oke, ini sudah ada bunganya, nggak apa-apa, tetap aja saya lakukan setek, nggak saya buang bunganya. Oke, yang ada bunganya. Ini agak panjang nih teman, tapi tidak apa-apa, hantam saja.
masih banyak ini guys. Nggak apa-apa ya, kita sambil ini santai-santai di bawah pohon ini. Enggak gitu pun cuaca lagi panas, jadi kita di bawah pohon lebih sejuk.
Ya guys, yang kita setek tadi ini bunganya ya, ini bunganya, dan ini berhubung sudah ada bunganya, ini tak buangin nih bunganya karena mau kita jadikan stek. Oke, dan daunnya ini juga saya kurangin. Oke, ini juga bekas tangkai bunga ini saya buang, dan juga daunnya. Karena ini kecil-kecil ya teman-teman, jadi satu kantong ini itu akan saya isi beberapa stek. Cuma ini bengkok, yang satu ini enggak bagus, jadi ini saya kasih 2 stek ya teman-teman. Enggak apa sih, karena dia emang steknya kecil, tunas ujung. Oke, ini ujungnya tetap saya lubangin. Nah ini juga kecil-kecil, sayang juga kalau dibuang, jadi nggak apa-apa, ini saya pakai. Pokoknya ini habis diantam semua, dijadikan stek semua.
Sebenarnya kalau kecil gini kata orang tidak bagus, tapi maksudnya tuh tidak bagusnya tuh kita nunggu lama gitu teman-teman, dibanding yang stek yang besar-besar tadi. Yang besar itu kan batangnya langsung dapat batang yang besar gitu. Kalau yang kecil gini kan kita harus nunggu berbulan bahkan bertahun ya teman-teman. Tapi kalau yang batang besar itu cepat ya. Itu aja sih pembedanya. Ini semuanya akan saya gabung, ini ada 4 stek, nggak apa-apa sih, nanti dia kalau udah hidup urusannya nanti, karena ini emang yang terakhir sih, dan saya nilai karena kecil-kecil semua jadi ya udah digabung aja. Nah, talinya juga yang terakhir juga udah susah nih, karena enggak apa-apa nih karena terakhir di bonus tali yang besar. Oke ya teman-teman, nih udah terakhir, dan rencana saya akan pakai ini, tapi saya ragu-ragu ini muat atau enggak ya, dicoba aja dulu. Ini bagian bawah saya kasih tanah teman-teman, saya kasih tanah untuk membantu meletakkan stek-steknya. Oke, langsung saja saya susun di sini. Mudah-mudahan cukup karena ada 20-an stek nih. Tuh kayaknya nggak muat begini. Nggak muat, ini nggak muat, jadi saya ganti pakai ember ini, sama bagian bawah kasih tanah. Lumpur ya teman-teman. Oke, bagian tanah udah, bagian bawah udah, kita susun lagi. Karena nggak terasa emang banyak juga sih teman-teman, saya pikir tadi nggak nyampe 20-an. Ini udah 5 di dalam ya, 1 2 3 4 5. Ini yang ke-6 7 9, ini karena 2 ya, 10 tambah 2 lagi 12 ini 2 14 ini 3 17 nih 2 lagi 19 ini 3 jadi 22 25
2527 27 29 931 133 33 ini tadi ya, 33 tambah 4 37 37 39 teman-teman, 39 kurang 1 40. Oke. Ya, oke teman-teman. Ini nanti akan kami bawa ke daerah Putusibau atau ke rumah saya. Kebetulan saya ini ada di rumah bapak saya atau kakeknya anak saya. Jadi saya melakukan steknya di sini. Ini nanti akan saya kemas dan dibawa ke Putusibau. Oke, kayaknya langsung nih saya kemas. Saya akan kemas seperti ini. Ini saya menggunakan kantong kresek ya teman-teman. Jadi kayaknya nggak cukup nih. Ya oke teman-teman. Berhubung di ember ini juga nggak kuat atau nggak muat, jadi saya akan menggunakan ini untuk packingnya. Saya packing ulang nih teman-teman. Jadi saya susun di ini plastik ya. Ini udah terlanjur di dalam nih, susah mah ngambilnya ini. Masukin saja. Jadi seperti ini kita bagi dua aja sih.
Oke, kita harus lakukannya dengan pelan-pelan atau hati-hati, jangan sampai kantongnya bolong. Kalau kantongnya bolong berbahaya, jadi suhunya tidak terjaga, nanti keluar masuk. Nah, ini kita ikat. Tetap ada yang bolong nih teman-teman, karena berduri ya. Tapi ya enggak apa-apa lah, minimal nanti akan dilapis lagi, kan saya lapisin lagi kantong supaya enggak bolong. Ini bolong nih di bawah. Besar bolongnya. Oke, ini yang kantong pertama. Ini yang kantong kedua. Oke, ini udah packingnya. Jadi kalau teman-teman lakukan, ya usahakan jangan itu ya teman, jangan ada kebocoran di sini. Karena kalau kebocoran suhunya berubah-berubah juga, itu bisa mempengaruhi kegagalan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti proses setek batang bougainville yang saya lakukan di hari ini. Semoga menginspirasi. Terima kasih.